Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurimatul Azizah dari kelas PGMI 3C absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran. Pokok bahasan yang pertama, hakikat belajar. Yang kedua, konsep pembelajaran. Yang ketiga, landasan pembelajaran. Dan yang keempat, unsur pembelajaran. Materi yang pertama yaitu hakikat belajar. Hakikat belajar merupakan proses pengambilan informasi, pemahaman, dan penerapan pengetahuan serta keterampilan baru oleh individu yang melibatkan interaksi antara individu dengan lingkungan dan melibatkan perubahan dalam pikiran, sikap, dan perilaku dalam proses belajar. Hakikat belajar juga mencakup proses pembentukan hubungan antara informasi yang baru dipelajari dengan pengetahuan yang sudah ada. Dengan belajar, individu dapat mengembangkan kemampuan kognitif, sosial, emosional, dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembelajaran dalam konsep kuantitatif. Secara kuantitatif, pembelajaran berarti penularan pengetahuan dari guru kepada murid. Dalam hal ini, guru dituntut untuk menguasai pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat menyampaikan kepada siswa dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, pembelajaran dalam artian institusional. Secara institusional, pembelajaran berarti penataan segala kemampuan mengajar sehingga berjalan efisien. Guru dituntut untuk siap mendapatkan berbagai teknik mengajar untuk bermacam-macam siswa yang memiliki berbagai pedoman individual. Yang ketiga, pembelajaran dalam pengertian kualitatif. Secara kualitatif, pembelajaran berarti upaya untuk memudahkan kegiatan belajar siswa. Dalam pengertian ini, peran guru dalam pembelajaran tidak sekedar menjejalkan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga melibatkan siswa dalam aktivitas belajar yang efektif dan efisien. Materi selanjutnya yaitu landasan pembelajaran. Ada 3 landasan pembelajaran. Yang pertama, landasan filsafat. Landasan filsafat dalam konsep dasar pembelajaran adalah seperangkat pemikiran dan asumsi yang dijadikan titik tolak dalam merumuskan konsep-konsep pendidikan berkaitan dengan pandangan hidup dan pandangan dunia yang menjadi dasar dalam proses pembelajaran. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis pada konsep dasar pembelajaran adalah pemahaman terhadap peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan dengan fokus utama interaksi pendidikan, yaitu interaksi antara siswa dengan guru yang berlangsung dalam suatu lingkungan. Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan sosiologis dalam pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek atau studi pendidikan yang bersumber sosiologi. Materi selanjutnya yaitu unsur pembelajaran. Yang pertama, ada tahap persiapan. Tahap persiapan atau preparation dapat diartikan bahwa guru melakukan latihan sebelum menjalani proses pembelajaran bersama siswa. Pada tahap persiapan, guru dapat melakukan yang pertama, menyusun program tahunan atau prota. Yang kedua, menyusun program semester atau promes. Yang ketiga, mengembangkan silabus. Yang keempat, menyusun program pengembangan penilaian. Yang kelima, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keenam, menyusun instrumen penilaian dan program perbaikan atau pengayaan. Yang ketujuh, menyiapkan media dan alat pembelajaran. Yang kedua, ada tahap penyampaian. Penyampaian atau presentation dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi
antara penerima layanan pembelajaran dengan penerima layanan pembelajaran. Tahap penyampaian dibagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan awal. Dalam suatu pertemuan pembelajaran yang bertujuan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan kegiatan utama proses pembelajaran untuk mencapai KD. Yang ketiga, kegiatan akhir. Kegiatan akhir atau penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Unsur pembelajaran yang ketiga, ada tahap latihan. Dalam tahap latihan, peran dari pendidik adalah sekadar menyediakan proses pembelajaran yang baik dan juga menciptakan suasana belajar di kelas yang menunjang kelancaran pelaksanaan pelatihan. Tujuan dari tahapan pelatihan ini adalah untuk memungkinkan siswa agar dapat menyerap dan mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan yang baru dengan menggunakan beberapa cara. Yang keempat, ada penampilan hasil. Tahap penampilan hasil merupakan tahapan terakhir dalam siklus pembelajaran. Tahap terpenting dari proses pembelajaran adalah penampilan atau performance. Tujuan tahap penampilan hasil ini adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan, membantu peserta belajar menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan, sehingga hasil belajar akan melekat dan penampilan hasil akan terus meningkat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.